provinsi. Kalau saya kalau ikut instansinya salah. Provinsi Kalimantan Timur, karena SMA di bawah provinsi Pak ya, untuk bisa berkunjung di BPSP. Kami sampaikan bahwa dan nanti Bapak ketemu sore akan kunjungan ini. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian di BPSP pada pagi hari ini. Kami kenalkan terlebih dahulu ya, Bapak sudah kenal nih. Jadi di BPSP dan kami ada Pak Walyadi, Pak Direktur kita. Sekarang beliau menjadi Direktur di BPSP. Ya, Bapak sudah tahu kali beliau ini mbahnya kami. Jadi seniornya kami, kalau Bapak berapa periode terserah beliau Pak. Dia pokoknya selagi beliau masih mampu, masih kuat, masih mensupport kita. Jadi beliau Direktur kita. Kemudian di BPSP ini ada 1 TK, 3 SD dan 1 SMP. Nah, insya Allah kita merencanakan SMA ya, nanti kita bisa diskusi. Kemudian Pak Deden Lukman, beliau ini adalah manajer pendidikan. Jadi kami ada 3 manajer Pak. Nah, manajer pendidikan ini yang membawahi unit-unit pendidikan. TK, 3 SD dan 1 SMP, bosnya ini beliau ya. Kepala sekolah. Dan nanti SMA. Jadi nanti ada 6 unit katanya. Kalau sekarang sekarang jadi Bapak berarti 6 ya. Jadi 6 unit tadi di bawah beliau. Kemudian saya sendiri di bagian pengembangan. Jadi di strategi dan pengembangan dalam di kami ini hanya merintis saja menjalankan pada ini di pengembangan gitu Pak. Udah ada Ibu Enda. Jadi nah ini Bu Enda ini yang paling cantik. Di antara kami. Bu Enda Wulandari, beliau yang punya uang kalau dia BPSP. Yang punya uang, manajer bisnis dan support. Jadi yang mengurusi uang, sarana prasarana dan lain-lain kami ikut beliau. Nah jadi kita harus baik-baikkan sama Bu Enda. Seperti itu Bapak Ibu sekalian dari kami nanti kalau tadi kami diskusi dengan Pak Walyadi agenda pada pagi hari ini, mohon izin silakan nanti bisa fleksibel Bapak Ibu sekalian. Itu perkenalan dari kami. Kalau agendanya nanti kita pembukaan seperti ini, kemudian nanti mohon sambutan dari Pak Walyadi, nanti mohon arahan sambutan dari tim Bapak-Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya kami akan menyampaikan presentasi sekilas Pak tentang SMA kita dan jika berkenan nanti kita akan ke lokasi seperti itu. Nah kami mohon izin Pak Peran, Bapak Ibu sekalian, Bapak kami terima di sini ya Pak ya, di kantor pusatnya. Kalau di sana kampus 2-nya, jadi nanti karena di sana masih ada pembelajaran dan lain-lain, mohon izin diterima di sini Pak, tidak di lokasi dulu. Demikian sebagai pengantar, mari Bapak Ibu sekalian kita awali pertemuan ini kebiasaan baik kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak kita. Mari kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Berdoa untuk tata cara Bapak Ibu masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya mohon arahan dari Pak Walyadi, direktur kami dan sekaligus menyambut teman-teman ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kami merasa senang dan mendapat support yang luar biasa dengan kehadiran tim Pak Pairan dan Bapak Ibu semuanya. Kebetulan kemarin Kak sonding Pak Pairan ada salam dari Wida Rusdiati. Ternyata Wida Rusdiati cuma satu kampus saja, kemudian ternyata satu profesi dengan Pak Pairan. Dan kemudian Pak Pairan akhirnya dengan senang hati dan ini silaturahminya atas bawah dalam dan luar gitu ya. Termasuk Pak Supriyadi ini dikatakan seperjuangan pada saat di SMP ya, Pak Supriyadi dan Bapak Ibu semuanya pejuang pendidikan.
Kami atas nama manajemen BPSD mengucapkan selamat datang, terima kasih. Tentu ini menjadi penguat bagi kami di dalam rangka mempersiapkan tantangan kami untuk menambah satu unit satuan pendidikan. Jadi maaf kalau kami menyampaikan unit itu artinya satuan pendidikan. Nah, sebetulnya rencana ini adalah rencana tahun lalu karena dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama adalah kestabilitasan induk kami KPC, maka karena ini sudah stabil, maka program itu akan direalisasikan di tahun pembelajaran 2023-2024. Nah, kami di dalam proses ini beberapa waktu yang lalu ya Pak, kami juga silaturahmi ke OPTD 2 untuk mendapatkan saran dengan Pak Ketut, kemudian Pak Armin, sehingga kami mendapatkan gambaran apa yang harus kami persiapkan. Beberapa hal yang sedang kami siapkan untuk persyaratan dokumen tapi ya ini juga sedang diproses, terutama yang OSS. Kemudian untuk yang kedua, ini hari Sabtu yang lalu mendapat kabar gembira bahwa proposal pendidikan SMA kami ini sudah disetujui oleh Tritis COO KPC, kemudian CFO Finance, kemudian CEO yang eksekutifnya. Ini sebagai penguat bagi kami komitmen untuk pembiayaan dari KPC setidaknya sampai dengan tahun 2031. Itu yang kami tunggu sebetulnya. Melakukan nasional dananya nggak ada yang juga bingung. Kemudian yang kedua, rekrutmen guru. Bapak Ibu, rekrutmen guru kami launching kemarin tanggal 2 Januari dan insya Allah nanti akan berakhir tanggal 16. Alhamdulillah sampai saat ini sudah yang mendaftar per 15 menit yang lalu itu 229 guru. Dengan rincian calon kepala sekolah ada 19, ibu paling banyak ini 85. Kemudian untuk guru kontrak PKN ada 6, kemudian guru fisikanya ada 6, IPS-nya ada 29, kemudian bahasa Inggrisnya ada 33, kemudian PJMK 9, informatikanya 5, seninya 5, kemudian BK-nya ada bulannya. Kalau bukaan di sini ini email yang baru masuk sampai tadi ini saya diirawan dengan aja. Nah ini Bapak Ibu minatnya yang sebelah ini yang sudah background hijau ini adalah yang kami kontrak karena guru-guru yang lain mohon maaf seperti guru yang lain misalnya guru yang lainnya beberapa Islam masih bisa kami bantu dari SMP, beberapa Kristen, beberapa Katolik, kemudian bahasa Indonesia, matematik ini masih bisa, biologi bisa, makanya kami dibuka. Nah, ini yang rencana kami mapping kebutuhan guru dengan subsidi kolaborasi dengan guru SMP. Seperti itu Bapak Era, Pak Subradi, rencana kebutuhan guru. Kemudian insya Allah nanti setelah tanggal 16 baru kami akan melakukan seleksi ya, beda administrasi. Jadi kami prosesnya itu pertama seleksi administrasi, kemudian setelah itu psikotes, kemudian setelah itu TPA, tes potensi akademik, baru setelah itu interview dan praktek mengajar, kemudian medical ya beda ya, medical. Kalau selesai yang medical ini baru ada penawaran. Nah itu proses yang kami lakukan. Target kami mudah-mudahan di bulan Maret itu sudah running well ya, sudah final sehingga
bulan 4, bulan 5 itu sudah persiapan secara lebih teknis. Dan kami seperti itu. Itu terkait dengan rekrutmen kepala sekolah, guru dan TU. Kemudian berikutnya lagi adalah proposal KPJ tadi, alhamdulillah sudah ditandatangani oleh 3G tadi. Kemudian yang sarana prasarana Bapak Ibu kami kemarin ini nanti Bu Enda bisa menambahkan, Bu Enda, ini hanya yang saya ingin tanya, nanti Bu Enda bisa menambahkan. Untuk lab komputer ini sudah dieksekusi ya Bu Enda, on progress. Jadi konsepnya adalah tahun mingguan lab komputernya, laptop guru dan kepala sekolah, kemudian meja kursi guru, meja kursi murid, kemudian smart TV per kelas. Kemudian benar bisa menambahkan. Kemudian untuk PBDB nanti wilayahnya Pak Safi'i, dan insya Allah nanti siang pagi ya 13.30 kita mengundang semua orang tua murid kelas 9. Nah ini kami undang. Rencana penempatannya nanti di S3 dapat dijelaskan. Kami akan merekrut hanya 3 kelas, sementara input dari SMP 108, kemudian input dari output dari SMP itu 251. Nah kami sebetulnya agak bingung nanti menolak murid yang lebih dari separuh ini akan rawan nanti menjadi fasilitas karyawan. Nah ini nanti mungkin tugas kami untuk bagaimana, makanya dari awal harus kami sosialisasikan. Mungkin itu penjelasan sementara persiapan kami. Mohon nanti arahannya dari Bapak dari Ibu semuanya, karena kami masih baru, tapi jujur kami semangat mendirikan SMK ini adalah nanti hasil penelitian atau survei kami itu 94 lebih ini orientasinya ke perguruan tinggi. Maka kami insya Allah nanti akan menyiapkan generasi murid-murid SMK ini menginginnya adalah perguruan tinggi. Kemarin juga kami arahkan baik dari dalam negeri maupun yang ke luar negeri. Itu gambarannya. Nanti Pak bisa menambahkan, dan nanti di akhir ini kita bisa diskusi ya. Sebelum itu mungkin banyak akan kata-kata banyak. Baik, terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Wan. Baik, selamat datang tim verifikasi dari SMA. Saya sudah mengenal Ibu yang di samping saya, tapi sudah lama sekali tidak berjumpa. Ya Bu ya. Baik, terima kasih. Jadi dari penjelasannya Pak Wan, kami hanya menambahkan mengenai sarana prasarana Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah dari IPPSD untuk sarana prasarana itu sudah sangat mencukupi dan insya Allah di atas standarisasi minimal. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Waryadi itu adalah tambahan-tambahan yang baru kami proses. Tetapi sebelumnya di sekolah kami memang yang pertama perpustakaannya, kami memiliki 2 perpustakaan yang sudah terakreditasi A, dan ini satu-satunya di Kutai Timur, dan ada 2 saja kalau nggak salah di Kalimantan Timur yang terakreditasi A. Di SD 3 itu merupakan perpustakaan percontohan. Jadi ini nanti bisa digunakan juga dimanfaatkan untuk SMK sebagai sumber knowledge untuk anak-anak. Kemudian perpustakaan yang terbesarnya ini adalah di sini, Bapak Ibu sekalian, di Sumatera Barat. Ini adalah perpustakaan khusus, juga sudah terakreditasi A, dan di Indonesia mungkin jarang ada perpustakaan khusus, hanya di perusahaan-perusahaan ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah banyak sekali peminatnya. Selain itu juga kami juga punya perpustakaan digital Smart Library kerjasama dengan Gramedia. Jadi itu salah satu fasilitas pendukung nanti dari sekolah, dan ini kayaknya SMA sangat membutuhkan ya Pak ya. Lalu yang kedua, untuk sarana lainnya seperti sarana olahraga. Jadi untuk di SD, nanti lokasinya di SD 3 untuk SMA rencananya di sana sudah ada jogging track untuk olahraga, lapangan sepak bola. Kemudian rencana kami kita akan dibuatkan juga lapangan basket nantinya Bapak Ibu, kemudian lompat jauh,
di mana ini nanti bisa untuk ekstrakurikulernya anak-anak. Karena YPPSB ini sekarang sedang mengembangkan MIR ya Pak Safi, ya, Multiple Intelligence Research. Jadi seperti itu, di mana nanti harapannya kami bisa memiliki anak-anak yang juga terfasilitasi untuk kecerdasan lainnya selain di bidang akademik. Lalu untuk sarana lainnya, Bapak Ibu sekalian, untuk lab IPA mungkin ini nanti bisa dicek di SMP. Untuk SMA nanti kami akan memindahkan sebagian lab yang ada di Swarga Barat nanti ke SD 3. Jadi untuk fasilitasnya sebenarnya kita sudah sangat memadai. Untuk pendanaan ini mungkin yang paling penting ya Mas Safi. Jadi selama ini memang YPPSB masih didanai oleh KPC hampir 90%-nya gitu ya dari KPC, sisanya dari dana BOS. Kemudian untuk kegiatan siswa karena ini kembalinya juga ke siswa itu dari dana orang tua. Untuk SMA nanti prosesnya sama Bapak Ibu, ini disupport oleh KPC. Memang ada sih SPP untuk anak-anak, cuma SPP anak-anak kami mungkin dibandingkan dengan sekolah swasta cuma 30.000 Bapak Ibu per bulan. Itu untuk anak-anak karyawan. Kemudian ada ya tergantung grade-nya, paling besar itu 50.000. Jadi seperti itu. Jadi semuanya memang berdasarkan dari KPC dan seperti yang disampaikan oleh Pak Waryadi tadi, insya Allah nanti support dari KPC sangat support untuk hal ini. Untuk yang lainnya itu nanti akan disampaikan lebih jelas Bapak Ibu bagaimana value dan warna dari YPPSB ini, karena nanti memang sekolah SMA ini direncanakan didirikan nanti dengan membawa sesuatu yang khusus, jadi tidak sama dengan sekolah yang lainnya. Nah di situ nanti keunggulan-keunggulan yang nanti diharapkan itu bisa mewarnai SMA yang ada di Kutai Timur. Jadi nanti pilihan SMA di Kutai Timur selain mungkin sekolah berbasis agama ya Bapak Ibu ya, itu juga nanti ada sekolah yang lainnya, nilai yang lainnya. Nah itu dari kami Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti dukungan dari tim verifikasi SMA ini bisa betul-betul kami harapkan sehingga nanti kami tidak keluar jalur gitu ya Pak Sabi ya, diarahkan sesuai arahnya sehingga nanti SMA ini bisa menjadi penggodokan sekolah pemimpin, kata Pak Waryadi seperti itu visinya dari SMA ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Berikutnya mohon arahan dari tim Dinas Cabang Provinsi. Kami persilahkan Pak Fera, Pak Waryadi atau yang lain. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur YPPSB, mohon maaf tidak bisa mengenalkan aku. Yang terhormat Bapak Pengawas, Pak Pangeran, Pak Muji, yang terhormat Bapak Ibu yang ada di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyambut kami dengan sangat-sangat baik. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Jubaidah.
Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan kami ke sini, saya kemarin ditugaskan sama Bapak Armin untuk menyurvei lokasi sekolah YPPSB yang baru. Nah, mungkin untuk lebih jelas untuk arahan ini, saya minta bantuan kepada Bapak pengawas untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zubaida. Mohon silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang cerah, kita semua diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan sehat walafiat, sehat batin, sehat jasmani. Amin. Yang kami hormati Bapak Wadadi selaku Direktur Yayasan Surga Barat dan para manajernya yang kami hormati, mulai dari Pak Dede, Bu Indah, dan Pak Bri, ya, dan juga Ibu Zubaidah. Saya tahu dengar nama Zubaidah ini teringat sebuah lagu. Yang terakhir Ibu Zubaidah, ya. Bisa diberi sedikit gitu, sebait kan? Iya. Bapak Ibu yang lainnya perlu kami kenal juga, dari sebelah kananku juga ada Ibu Mutrika, sebelah kirinya ada Ibu Nurtan, ya, dan sebelahnya itu Imam, ya, Pak Imam, dari dimanapun jadi imam, ya. Dan samping saya ini Pak Mujadi, Bangsa SMA, dan saya di SMK, ya. Alhamdulillah, ya, kami sangat sangat support dan sangat berterima kasih jika memang yayasan ini memang mendirikan atau membuka sekolah baru khususnya di SMA. Selama ini SMA itu overload gitu ya, untuk SMA ya, walaupun overloadnya kadang banyak dan sedikit ya. Memang kelulusan SMP sekarang di Sangatta saja SMP ada 6, ya, SMP Sangatta Utara, belum Sangatta Selatan, ya, dan juga mungkin dari daerah beberapa kecamatan terdekat juga ada yang ke Sangatta, dan ada dari daerah-daerah lain. Lebih-lebih lagi dengan menyandang nama besar KPC Yayasan Surga Barat, ya, itu saya yakin, ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa support dana 90% insya Allah disupport oleh perusahaan. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan emas untuk kita mengembangkan SDM di Kutai Timur, khususnya di Delita. Namun demikian, perlu kami sampaikan beberapa hal, bahwa biasanya membuka itu lebih mudah daripada mempertahankan, ya. Jadi nantinya apabila ini sekolah sudah berjalan, ya, tetap berbenah, ya. Apalagi di sini ada pakar-pakar pendidikan, ya, Pak Wahyadi, Pak BI, kan pakar-pakar pendidikan yang saya yakin
di benak beliau-beliau ini sudah punya visi dan misi bagaimana untuk kelanjutan dan tujuan apa yang dicapai di sekolah ini. Ya, dan kami khususnya saya pemuji sebagai pengawas, insya Allah semampu kami akan bisa membantu yang bisa kami bantu. Ya, itu. Jadi jangan kaget dan kalau Bapak Muji datang karena saya mau anaknya Pak Muji datang, ya itu memang sudah tugasnya Pak Muji, ya, dan dimaklumi, ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa saat ini kan kurikulum masa transisi, ya, masa transisi. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi hasil perbincangan saya dengan Pak Waryadi malah dengan kurikulum baru ini, dengan kurikulum Merdeka, itu justru memberikan peluang yang luas kepada sekolah-sekolah untuk berkreasi. Yang intinya rambu-rambu dari kurikulum itu tidak dilanggar, ya. Nah, jadi aman, ya. Nah, itu Bapak Ibu, dan nanti setelah ini mungkin kami mohon pada Bapak untuk membersamai Ibu Kasubag PU melihat lokasi. Ya, karena kalau berbicara masalah standar lokasi itu kan kalau SMA sekolah paling minimal 1 hektar lokasi dia dari standar. Tapi kan sekarang zamannya zaman teknologi, ya kalau standar 1 hektar itu kan bangunannya nggak bertingkat, kalau sekarang kan bisa bertingkat dan sebagainya kan gitu. Nah, lapangan bermain itu sekian, ruangan kelas itu kalau untuk SMA ukuran minimal 8x9 kan gitu ya. Nah, itu berbicara standar, ya. Tapi kita nggak usah seperti itu, ya, karena saya yakin niat kita baik untuk anak kita, ya. Dan pertanyaan Pak Waryadi, kira-kira kalau masyarakat umum, ya, masyarakat umum yang bukan karyawan, boleh nggak masuk sini, gitu ya? Nah, kan gitu. Jangan sampai nanti justru jadi timbul permasalahan kecil di masyarakat, itu kok didominasi atau, nah kan akhirnya kan jadi masalah di masyarakat. Nah, harapan kami, walaupun ini memang tujuan utamanya adalah menampung aspirasi dari keinginan orang tua yang notabene adalah karyawan PT KPC, yang mungkin juga adalah menerima dari masyarakat umum yang bukan karyawan KPC, ya. Karena kan keinginan kan itu pasti ada, ya. Dengan berbagai fasilitas yang sudah luar biasa itu kan pasti ada dari keinginan. Seperti di SMP kan ada juga yang masyarakat. Nah, walaupun nanti teknisnya bagaimana, nah itu nanti silakan dibuat SOP-nya oleh yayasan, kan gitu ya. Nah, itu saja dari saya, ya. Terima kasih yang sebesarnya. Pada intinya kami mensupport, ya, keinginan dari membuka sekolah baru ini dari Yayasan Swadaya Barat, ya. Dan apa yang bisa kami lakukan, kami bantu, insya Allah kami akan lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.